cerita The Great Roulette. Chapter 118. Tekanan energi spiritual yang tebal melanda hutan dengan kecepatan luar biasa. Ge King dan yang lainnya, yang awalnya berencana untuk menyerang Mu Chen, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru berbalik dan melihat ke belakang. Datang dari arah itu, sosok yang dibungkus dengan energi spiritual bergegas mendekat. Sosok itu sangat cepat, dan dalam beberapa detik, dia muncul di langit di atas hutan. Kemudian, tubuhnya turun ke pohon besar saat dia mengungkapkan sosok rampingnya. Pada saat ini, tatapan semua orang berkumpul di lokasi gadis itu. Dia adalah seorang gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot. Sosoknya cukup tinggi, dan dia memiliki wajah yang lembut. Selain itu, lehernya, yang ramping dan putih seperti salju, memancarkan daya pikat yang sangat indah sampai ke tulang selangka. Di bawah tulang selangka adalah sosok melengkung yang terbentang bersamaan dengan pakaiannya. Gadis seperti ini hanya bisa dianggap luar biasa. Namun, dia saat ini mengenakan ekspresi dingin dan memancarkan suasana yang tajam dan berbahaya, yang begitu kuat sehingga mampu menghentikan orang lain untuk mendekatinya. Saudara. Ketika Sun Er memperhatikan gadis itu muncul, wajah mungilnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot memandang Sun Er, dan ekspresinya yang dingin dengan cepat memudar. Matanya langsung melembut. Apakah dia saudara Sun Er? Betapa cantiknya. Mo Ling berbisik sambil menatap gadis cantik itu dengan heran. Mu Chen tersenyum. Gadis di depannya tidak terbiasa dengannya. Jelas bahwa dia belum bertemu dengannya di jalan spiritual. Namun, yang terakhir tentu kuat. Aura yang dia pancarkan mungkin di level spirit stage initial phase. Dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa dianggap lemah di dunia surga utara. Langkah terakhir di jalan spiritual benar-benar mengesankan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dalam percobaan jalan spiritual, jika langkah sebelumnya mengasah pikiran, maka langkah terakhir adalah hadiah untuk persidangan. Hadiah itu akan menjadi distribusi kekuatan yang didasarkan pada mengasah pikiran. Jadi, selama seseorang melewati langkah terakhir, itu akan dianggap sebagai melewati jalan spiritual. Dan karena Mu Chen ditendang setengah jalan melalui jalan spiritual, dia hanya mampu mengasah mental dirinya sendiri. Tapi dia tidak memiliki kekuatan langkah terakhir. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, jika dia berhasil memperoleh pemberdayaan energi spiritual selama langkah terakhir, dia yakin bahwa dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap 3 surga. Meskipun dia merasa sedikit penyesalan, Mu Chen bukan seseorang yang bimbang dan pelin-pelan. Bahkan tanpa lompatan besar kekuatan, dia percaya bahwa dia akan mampu mengejar ketinggalan dengan perlahan dan mantap. Di pohon, gadis yang mengenakan gaun aprikot itu menatap Mu Chen dan Mo Ling dengan intens, yang berada di samping Sun Er. Dia mengerti bahwa adik perempuannya tidak bersalah. Jika seseorang ingin menipu dan menjualnya, dia mungkin akan dengan senang hati menghitung uang untuk transaksi. Bahkan menentang tatapan intens, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Mata hitamnya tenang seperti danau. Dia tidak hanya tetap tidak terpengaruh oleh kekuatannya tetapi juga oleh penampilannya. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat Ge King. Dia melirik pita merah. Kemudian, matanya yang indah berkedut saat dia bertanya, "Apakah kamu dari Ge Clan?" Ge King mengangguk dengan ragu. Dia mengenali gadis di depannya, yang jelas-jelas berada di tahap roh. Dia adalah pemimpin klan Ye Qingling. Di wilayah ini, dia cukup terkenal. "Enyahlah," kata gadis itu lemah. Wajah Ge King sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan enggan, "Jika kamu ingin mengambil gadis kecil itu, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, kami memiliki dendam dengan bocah itu di sana, jadi saya harap Anda akan memberi perhatian pada kakak saya, Ge Hai, dan tidak ikut campur dengan kami." Ye Qingling memandang Ge King sejenak. Ge Hai adalah pemimpin Ge Clan. Kekuatannya juga telah mencapai tahap awal spirit stage. Namun, Ye Qingling masih menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Karena mereka adalah teman Sun Er, aku tidak bisa duduk diam di sini." Mendengar bahwa Ye Qingling bersikeras untuk campur tangan dengan situasi ini, wajah Ge King langsung berubah jelek. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Ye Qingling untuk tidak memberikan rasa hormat kepada saudaranya. Sama seperti ekspresi Ge King berubah, suara angin yang bertiup tiba-tiba terdengar dari belakang. Kemudian,
banyak tokoh menerjang dan muncul di ruang sekitarnya. Mereka benar-benar mengelilingi mereka semua. Ini adalah orang-orang dari klan Ye, Geking dan yang lainnya sedikit takut ketika mereka melihat banyak tokoh. Geking, Sister Ye berbicara kepada Anda dengan hormat. Anda lebih baik tahu apa yang baik untuk Anda. Kalau tidak, kami akan langsung mengambil simbol Anda dan melihat apakah geklan Anda dapat merespon secara bergiliran. Seorang bocah berteriak dengan suara dingin di depan puluhan sosok. Bocah itu memiliki tubuh kurus dan menatap Geking sambil tersenyum. Namun, begitu tatapannya beralih ke sosok dalam gaun berwarna aprikot, sedikit gairah dan cinta muncul di kedalaman matanya. Wang Sheng, apakah kamu berpikir bahwa geklan kita takut padamu? Geking mendengus sambil menatap bocah itu. Yang terakhir dianggap sebagai tokoh nomor 2 dalam klan Ye. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Ye Qingling. Dikatakan bahwa dia setengah langkah dari memasuki tahap roh dan sangat kuat. Lalu mengapa kita tidak mencobanya? Wang Sheng mengerutkan bibirnya dan menjawab. Geking menggertakkan giginya. Bagaimana mereka berani menyerang ketika Ye Qingling ada di sini? Sebuah pembangkit tenaga spirit stage tunggal sudah cukup untuk berurusan dengan mereka semua. Bagaimanapun, tahap rotasi spiritual dan tahap roh terlalu berbeda. Ekspresi Geking berubah untuk sementara waktu. Kemudian, dia akhirnya berbalik dan memandang Mu Chen. Anggap dirimu beruntung kali ini. Jangan pernah biarkan saya menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan berbicara kepada Ye Qingling dan Wang Sheng. Karena kamu tidak akan memberikan geklan muka, aku akan berbicara dengan saudara saya tentang hal itu. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Ayo pergi. Geking mendengus dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia memimpin ke-30 orang itu kembali ke hutan di belakang menghilang dari lokasi ini. Dengan kepergian Geking dan yang lainnya, suasana di daerah itu menjadi tenang. Wang Sheng juga menghela nafas lega. Geklan memiliki angka yang mirip dengan mereka. Selain itu, Gehai juga berada di fase awal spirit stage. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan memiliki banyak keuntungan. Ye Qingling hanya pindah dari cabang setelah dia memperhatikan bahwa Geking dan yang lainnya pergi. Dia muncul di pohon tempat Mu Chen dan yang lainnya berdiri. Kemudian, wajahnya yang lembut menunjukkan senyum yang menyentuh ketika dia menarik tangan Sun Er dan bertanya dengan lembut, "Bajingan kecil, apa ada yang terjadi padamu selama kami berpisah?" Sun Er cemberut dengan ekspresi terluka, "Saya kelaparan selama beberapa hari. Beruntung saya bertemu dengan saudara Mu Chen. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan." Pelahap. Ye Qingling tersenyum. Jari-jarinya yang ramping tidak bisa membantu tetapi menusuk hidung Sun. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah bocah di depannya. Bocah itu tersenyum di wajahnya ketika dia menatap mereka dengan tenang. Sepanjang seluruh pertukaran, tidak ada yang merusak ketenangan di matanya. "Kamu adalah Mu Chen, kan? Saya adik Sun Er, Ye Qingling. Terima kasih telah merawatnya selama beberapa hari terakhir." Ye Qingling mengarahkan senyum pada Mu Chen dan mengulurkan tangannya yang indah. Mu Chen juga mengulurkan tangannya dan memegang tangannya. Saat tangan mereka menyentuh, Mu Chen bisa merasakan dingin yang lembut, yang senyaman memegang batu giok yang indah. Namun, dia tidak merindukan perasaan ini dan dengan lembut menarik tangannya. "Aku hanya menyukai gadis ini. Itu sebabnya saya membawanya sepanjang jalan." Di belakang Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya tiba dan tersenyum ramah pada Mu Chen. "Saudara. Saudara Mu Chen luar biasa. Dia juga seperti kita dan memperoleh entry unggulan. Selain itu, dia juga seorang guru arai spiritual." Sun Er menarik tangan Ye Qingling dan tersenyum. Sedikit kejutan memenuhi mata Ye Qingling dan Wang Sheng. Tatapan mereka menyapu tubuh Mu Chen. Seseorang yang berada di fase akhir rotasi tahap spiritual biasanya terlihat di dunia surga utara. Namun, dia benar-benar mampu karena dia mendapatkan entry unggulan. Adapun menjadi master arai spiritual seperti Sun Er disebutkan, itu diabaikan karena mereka pikir Mu Chen hanya tahu bagaimana menggunakan arai spiritual dan tidak terlalu terampil di dalamnya. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Gadis kecil ini benar-benar tidak bersalah karena dia baru saja mengumumkan rahasianya dengan keras. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Qingling dan berkata, "Sejak Sun Er menemukanmu, aku tidak punya urusan lagi di sini. Terima kasih telah menyelamatkan saya sebelumnya. Saya harus mengucapkan selamat tinggal bersama teman saya."
Meskipun kekuatan Ye Qingling tidak lemah dan dia telah membangun kekuatan yang besar, Mu Chen tidak berencana disambut oleh mereka. Karena itu, dia tidak berpikir untuk memperdalam persahabatan mereka. Saudara Mu Chen, tidak. Tapi ketika dia menggumamkan kata-kata ini, Sun Er buru-buru menarik tangannya. Dia memohon, karena kita semua pergi ke Northern Heavens Hall, mari kita pergi bersama. Dia sudah mengembangkan beberapa perasaan persahabatan dengan Mu Chen dan Mo Ling setelah beberapa hari terakhir. Karena itu, dia tidak ingin Mu Chen pergi. Saudara MU, karena Sun Er menyukaimu, mengapa kamu tidak mengikuti kami sementara? Anda tidak memiliki banyak orang dengan Anda, jadi Anda pasti tidak mengumpulkan banyak informasi tentang Northern Heavens World. Kami dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Ye Qingling tersenyum ketika dia mengirim undangan. Dia sudah memikirkan jika untuk sementara waktu. Mu Chen telah membantu Sun Er keluar, jadi seolah-olah dia telah membantu mereka. Dan dari penampilannya, dia sepertinya telah menyinggung The King. Jika itu hanya The King, itu akan mudah ditangani. Namun, dia memiliki kakak laki-laki yang melangkah ke tahap roh di belakangnya. Gehai juga berpartisipasi dalam jalan spiritual, jadi dia tahu bahwa dia tidak mudah untuk berurusan dengan. Mu Chen dan Mo Ling mungkin akan menderita jika mereka berpapasan dengannya. Mu Chen melirik Ye Qingling. Dia mengerti apa yang dipikirkan yang terakhir hanya dari matanya yang berkedip dan tersenyum. Dia tidak pernah peduli dengan The King. Adapun saudara laki-lakinya, siapa yang peduli jika dia telah memasuki panggung roh? Apakah dia, Mu Chen, benar-benar takut padanya? Bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage telah terbunuh olehnya. Seberapa banyak tekanan yang bisa diberikan panggung roh kepadanya? Tapi jika Mu Chen menolak undangan Ye Qingling juga, dia bisa dianggap sebagai orang yang tidak kenal kompromi. Selain itu, kalimat terakhir yang dikatakan Ye Qingling telah menarik minatnya. Dia cukup asing dengan dunia surga utara dan Ye Qingling memiliki jumlah pria yang cukup banyak. Jadi, dia mungkin memahaminya lebih baik daripada dia. Dia dapat mengambil keuntungan dari ini dan mendapatkan lebih banyak informasi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu selama beberapa hari ke depan. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi menolak. Kemudian, dia membawa Mo Ling saat dia turun dari pohon. Dari samping, beberapa pemuda Ye Clan menyambut mereka dengan antusias. Sister Ye, bukankah kita akan membuat Gehai tidak bahagia dengan membiarkan mereka tetap bersama kita? Wang Sheng berbisik. Jangan menyebutkan tentang fakta apakah Gehai akan menyerang kita karena The King. Bahkan jika itu benar, aku tidak takut pada Gehai. Ye Qingling tersenyum lembut. Anda seharusnya tidak meremehkan saudara Mu Chen. Dia cukup kuat. Tampaknya dia juga memasuki jalan spiritual. Sun Er menyentuh wajahnya seolah-olah dia mengingat kata-kata yang disebutkan Mo Ling sebelumnya. Apa? Mendengar ini, Wang Shen benar-benar terdiam. Bahkan Ye Qingling tertegun. Mu Chen juga berpartisipasi dalam jalan spiritual? Bukankah seharusnya seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual setidaknya berada di tahap roh? Dia tampaknya lebih lemah dari saya. Wang Sheng dipenuhi dengan keraguan. Ye Qingling sedikit mengernyit. Dia tampaknya samar-samar mendengar nama Mu Chen sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana. Kamu mungkin salah dengar mereka. Ye Qingling tersenyum sedikit. Jika dia berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan Mu Chen memang cukup rendah. Selain itu, yang terakhir tidak memiliki bau seseorang yang keluar dari jalan spiritual. Memikirkan hal ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa Sun Er mungkin salah dengar. Ayo pergi. Sedikit bajingan, adikmu akan menyiapkan pesta lezat untukmu. Ye Qingling menarik Sun Er saat dia berjalan ke depan. Sun Er, yang awalnya berencana untuk menyangkal masalah tentang Mu Chen, langsung memiliki matanya menyala ketika dia mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia buru-buru mengikuti. Chapter 119. Banyak tenda tersebar di seluruh ruang terbuka yang ditutupi dengan kerikil yang jauh di dalam hutan. Tenda-tenda ini membentuk sebuah camp yang ditutupi oleh naungan hutan kuno. Di dalam camp, ada banyak tokoh, dan suasananya sangat ramai. Selain itu, ada orang-orang yang menjaga sekeliling camp dengan waspada dan terus-menerus memantau situasi di dekat camp. Saudari Ye telah kembali. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar di udara. Keributan langsung meledak, dan banyak orang berdiri ketika mereka menatap dengan penuh semangat ke pinggiran camp. Di kejauhan, puluhan sosok dengan cepat mendekati, dan
setelah hanya beberapa saat, mereka mendarat di dalam camp. Kakak Ye. Ketika mereka menatap sosok terkemuka itu, gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot, teriakan hormat yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar berdering di dalam batas-batas perkemahan. Ye Qingling kembali dengan senyum ke arah kerumunan. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Mu Chen, yang ada di sampingnya, ini adalah perhentian sementara klan Ye. Mereka di sini adalah individu yang baik. Mu Chen mengangguk. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan banyak orang menatapnya dengan kebaikan hati dan rasa ingin tahu. Semua dari mereka tampaknya menghormati kamu. Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun Ye Qingling memiliki kekuatan tahap roh, dan itu tidak sulit baginya untuk mendapatkan kekaguman mereka, dia bisa mengatakan bahwa semua orang di sini menghormatinya di lubuk hati mereka. Sister Ye memiliki kepribadian yang luar biasa. Jika bukan karena dia, banyak dari kita akan dirampok oleh pasukan lain. Sejak dia membentuk Ye Clan, kita secara bertahap meningkatkan diri kita sendiri. Wang Sheng tertawa dari sampingnya. Pencipta pasukan lain mungkin merampok simbol siswa lain, tetapi Sister Ye tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia menuntun kita untuk memburu binatang spiritual dan mencari harta duniawi. Selain itu, dia membagikan sebagian besar barang kepada kami. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran orang-orang ini sangat menghormati Ye Qingling. Aku berada di spirit stage, jadi mudah bagiku untuk menaikkan lambangku ke peringkat 4. Namun, itu tidak sama untuk orang lain. Jika mereka tidak bekerja bersama, mereka akan dirampok dari apa yang mereka dapat kumpulkan dan, dengan demikian, dihilangkan dari kompetisi. Ye Qingling menjawab dengan lembut. Kamu benar-benar tidak punya banyak ambisi. Melakukan ini, Anda akan memperlambat kecepatan Anda dapat meningkatkan peringkat keseluruhan simbol Anda. Kata Mu Chen. Jika peringkat simbol meningkat, itu hanya berarti aku pada awalnya akan diberikan posisi yang jauh lebih baik dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Saya perlahan bisa mendapatkannya nanti. Tetapi jika Anda dihilangkan, sama sekali tidak ada harapan untuk Anda. Ye Qingling diucapkan. Mu Chen mengangkat bahu. Karena Ye Qingling tidak peduli sama sekali, itu jelas bahwa dia tidak boleh mengatakan apa-apa lagi tentang topik itu. Padahal bagi seorang gadis untuk pergi sejauh itu benar-benar membuatnya terkesan. Ye Qingling melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang menjauh. Kemudian, dia menarik Sun Air ke api unggun, mengeluarkan beberapa bahan dan mulai secara pribadi menyiapkan makanan untuk Sun Air. Kamu harus mengikuti kami selama beberapa hari ke depan. Kami juga menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, kita akan mencari jejak binatang spiritual dan harta duniawi. Mungkin ada beberapa yang kamu minati. Saat dia bersiap untuk memanggang makanan untuk Sun Air, Ye Qingling tersenyum dan berbicara kepada Mu Chen. Juga, Geking tidak akan bisa melakukan apapun padamu saat kamu di sini. Anda harus tinggal di sini selama beberapa hari, sehingga mereka akan menyerah pada Anda dan melarikan diri. Lalu, kamu bisa bergerak bebas lagi. Bagaimana dengan itu? Mu Chen tersenyum dan tidak menjawab. Sepertinya dia percaya bahwa dia datang ke sini untuk perlindungan. Tepat ketika Mu Chen tiba di halaman camp klan Ye, Geking dalam keadaan suram saat dia membawa yang lain kembali ke sebuah camp yang terletak di tebing yang sedikit lebih jauh. Geking, kamu kembali? Tapi apa ini? Sepertinya kamu telah diganggu oleh orang lain? Di tengah-tengah camp, seorang pria kekar tertawa ketika dia melihat wajah Geking. Di wilayah ini, ada orang yang berani tidak menghormati Geklan? Geking duduk dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, itu adalah orang-orang dari klan Ye. Kami benar-benar sial bertemu Ye Qingling. Oh, Anda bahkan bertemu Ye Qingling? Hehe, jujur saja, Ye Qingling cukup cantik dan kuat. Jika Anda bisa menaklukkannya, Anda pasti akan memiliki kehidupan yang menyenangkan. Seseorang berkata dengan terkejut. PFFT, olehmu? Ye Qingling ada di tahap roh. Siapa lagi selain bos yang bisa menjadi lawannya di sini? Seseorang menertawakan yang lain dengan menggoda. Big Brother. Geking mengabaikan mereka dan melirik pria di tengah kerumunan yang memegang pedang panjang berwarna merah gelap. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan memiliki rambut yang sangat panjang. Dia jauh lebih tua daripada orang-orang di sampingnya dan tampak sangat dewasa. Selain itu, niat membunuh dingin dikeluarkan darinya, yang membuat orang lain menjauh darinya. Ye Clan sudah terlalu jauh.
Mereka bahkan tidak peduli untuk memberi kami wajah, bahkan ketika nama Anda disebutkan. Mendengar ini, pria dengan pedang panjang merah gelap tersenyum samar. Dia mengangkat kepalanya dan bekas luka mengerikan terungkap di wajahnya. Bekas luka ini memanjang dari sudut mata kirinya sampai ke lehernya. Seolah-olah wajahnya telah dibagi menjadi dua. Bekas luka ini seperti kelabang mengerikan dan membuat pria itu tampak lebih ganas dan dingin. Mengapa Anda memprovokasi klan Ye? Ye Qingling cukup mampu, dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Akan lebih baik jika kita tidak menyinggung mereka. Ge Hai menjawab. Melihat bahwa Ge Hai tidak berencana untuk membantunya, Ge Qing hanya bisa berbisik, "Saya tidak berencana melakukan apapun pada klan Ye." Hanya saja Mu Chen entah bagaimana mendapatkan bantuan dari klan Ye, meskipun dia bukan bagian dari mereka. Pisau merah gelap tiba-tiba menebas telapak tangan Ge Hai dan darah tiba-tiba mengalir keluar. Semua orang langsung terdiam, bahkan Ge Qing tergagap dan menutup mulutnya. Dia menatap Ge Hai, yang tangannya terluka. Pada saat ini, yang terakhir mengungkapkan aura kekerasan dan ganas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Kakak laki-laki, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Ge Qing menelan ludah dan bertanya dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kehadiran menakutkan dari Ge Hai. Ge Hai perlahan mengangkat kepalanya. Bekas luka mengerikan di wajahnya tampak merayap pada saat ini, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Matanya memerah saat menatap Ge Qing. "Apa nama yang baru saja kamu katakan?" Tubuh Ge Qing membeku dan dia menjawab, "Mu Chen." Tubuh Ge Hai sedikit bergetar. Dia sepertinya menekan sesuatu ketika dia bertanya, "Katakan padaku, bagaimana penampilannya?" Ge Qing terkejut karena kondisi Ge Hai yang tidak normal. Orang-orang di sekitarnya juga merasa ada yang tidak beres tetapi tidak berani menggumamkan bunyi. Kemudian, Ge Qing menggambarkan penampilan Mu Chen ke Ge Hai. Ketika suara Ge Qing memudar, seluruh camp benar-benar sunyi. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah napas berat Ge Hai. Di matanya, warna crimson yang semakin menonjol mulai muncul. Ekspresinya memiliki sedikit rasa takut, sedikit kegilaan dan beberapa kebencian yang agak sulit untuk ditahan. Saat ini, apakah dia di tahap akhir rotasi tahap spiritual? Ge Hai mengangkat kepalanya dan mata merahnya menatap Ge Qing. Tetapi sebelum yang terakhir mengangguk, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Dia tidak mengalami langkah terakhir dari jalan spiritual. Dengan demikian, kekuatannya pasti akan diturunkan. Ohoho, tahap akhir rotasi spiritual tahap. Ohoho. Kakak, ada apa? Ge Qing benar-benar terpana oleh senyum aneh Ge Hai dan bertanya dengan hati-hati. Ge Hai mengarahkan senyum mengerikan ke Ge Qing. Tangannya yang berdarah menyentuh bekas luka mengerikan di wajahnya dan berkata, "Mu Chen bersama klan Ye?" "Ya." Ge Qing buru-buru mengangguk. Ge Hai berdiri. Matanya tajam seperti serigala dan dia menatap dingin ke arah kerumunan sebelum berbicara. "Kumpulkan semua orang. Kami akan segera menuju ke camp Ye Clan. Kalian semua harus siap. Jika Ye Clan berani menghentikan kita, kita akan melenyapkan mereka." Semua orang terkejut. Apakah itu berarti mereka akan menyerang klan Ye? Ada apa dengan bos? Di masa lalu, mereka selalu menjaga hubungan damai dengan klan Ye. Mengapa niat membunuhnya menjadi begitu kaya? Namun, sementara mereka memiliki keraguan dalam pikiran mereka tidak berani keberatan. Mereka segera bergegas pergi dan seluruh camp menjadi kacau balau. "Big Brother, apa kamu tahu itu Mu Chen?" Ge Qing bertanya dengan takut-takut. "Saya tahu dia. Tentu saja, saya kenal dia." Jari Ge Hai berlari melintasi bekas luka di wajahnya. Sedikit rasa takut dan kebencian akhirnya menyembur dari matanya. "Dia adalah orang yang meninggalkan bekas luka ini di wajahku." Di sampingnya, Ge Qing benar-benar beku. Pikirannya langsung menjadi mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ge Hai, yang selalu dia hormati, terluka oleh bocah yang tampaknya lembut itu. Siapa dia? Perkemahan Ye Clan. Seluruh camp itu ramai. Dengan kedatangan Sun Er, camp dipenuhi dengan lebih banyak sukacita. Semua orang menyukai gadis kecil yang imut dan polos ini. Di samping api unggun, Wang Sheng memegang semangkuk anggur yang dia angkat ke Mu Chen. Kemudian, dia mengeringkannya sepenuhnya dan menepuk-nepuk dadanya dengan semangat tinggi. "Saudara Mu Chen,
jangan takut. Bersama kami di sini, Geklan tidak akan berani melakukan apapun. Betul. Anda dan rekan Anda adalah teman Sister Ye. Tentu, Anda juga teman kami. Selama kita di sini, kita tidak akan membiarkan Geklan menyentuhmu. Beberapa orang di dekatnya juga setuju. Sebelum mereka berkumpul untuk minum, masalah tentang Mu Chen dan Geking telah disebarkan oleh Wang Sheng dan yang lainnya. Sehubungan dengan situasinya saat ini, banyak anggota Ye Clan menyatakan dukungan mereka kepada Mu Chen dan sangat antusias melindunginya. Mu Chen tersenyum. Mungkin itu karena, di bawah pengaruh Ye Qingling, para anggota klan Ye memberikan perasaan yang layak. Mereka semua mudah bergaul. Ye Qingling berjalan dan memarahi mereka sambil tertawa. Kemudian, dia mengarahkan senyum ke Mu Chen dan berkata, "Tidak perlu terlalu khawatir. Mereka selalu seperti ini. Mereka suka menyombongkan diri saat mabuk." Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak apa-apa." Mata Ye Qingling menatap Mu Chen dengan tenang. Dia berkata dengan tawa ringan, "Saya tidak tahu mengapa, tapi saya pikir Anda tidak semudah itu untuk berurusan dengan seseorang yang berada di tahap akhir rotasi spiritual seharusnya tidak terlalu sulit untuk Anda hadapi." Jawab Mu Chen. Intuisi seorang gadis terkadang sangat menakutkan. Namun, dia tidak tertarik untuk mengekspos dirinya sendiri. Ye Qingling menyapu rambut di depan dahinya. Meskipun Mu Chen hanya di tahap akhir rotasi tahap spiritual, aura yang terakhir memberinya perasaan bahwa dia tidak sesederhana seperti yang dia lihat. Namun, karena Mu Chen tidak tertarik untuk memberitahunya, dia akan mempertimbangkan dan tidak mendesaknya untuk informasi lebih lanjut. Mu Chen meregangkan tubuhnya dan berdiri. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, ekspresinya berubah. Mata hitamnya sedikit menajam saat dia menatap pinggiran camp. Pada saat ini, suara alarm bergema di seluruh camp dari sekitarnya. Semua anggota Ye Clan segera bangkit. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah hutan di luar camp. Di lokasi itu, sejumlah besar orang bergegas dan mengepung camp. Wajah semua orang berubah sedikit ketika mereka menatap orang-orang ini. Kemudian, mereka memperhatikan pita merah melilit tangan pengganggu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.